Ya maaf tadi ada gangguan, jadi ada Gojek. Gojek tadi datang. Hello moms, welcome to my channel Teja Crossing. Halo moms, kakak yang cantik dan ganteng, ketemu lagi di channel aku Teja Crossing. Video kali ini aku nggak akan ngerajut ya. Video kali ini aku mau Q&A karena ada beberapa pertanyaan dari Instagram, dari Facebook, juga ada yang langsung chat aku via WhatsApp ya. Jadinya di sini aku kasih jawabannya untuk kalian semua. Jadi satu pertanyaan mungkin mewakili beberapa orang. Jadi biar jawabannya sekalian di sini aku jawab semua ya Mas ya. Oh ya, sebelumnya aku info dulu, ada free call, jadi kelas rajut gratis, nggak perlu bayar, tinggal ada kemauan aja untuk kalian join ke kelas itu. Setiap materi-materi baru aku akan share di grup itu dan ada gift cardnya. Jadi gift card itu hanya untuk penyemangat ya, jadi jangan kalian tuh mengerjakan satu materi dari aku cuma karena ngejar gift cardnya itu. Nanti ketahuan loh kalau yang cuma ngejar gift cardnya aja pasti hasilnya nggak maksimal, hasilnya salah-salah, nggak rapi, nggak sesuai dengan tutorial ya kan. Nah, karena nanti pembagian gift cardnya itu aku akan menilai ulang dari foto yang kalian kirimkan, haskarnya satu persatu. Jadi untuk membuat haskarnya itu jangan asal-asalan ya mams, pakai hati, pakai suasana yang enak. Dan satu lagi, aku berharap dengan materi-materi yang aku share setiap bulannya itu bisa aja kalian hargai dengan cara mengerjakannya dan tulus ya, jangan dengan terpaksa nih karena ada gift cardnya, aku mau dapet gift cardnya karena nanti dapat hadiah dari Teja. Aku nggak mau kayak gitu ya mams ya. Untuk akhir tahun aku ada giveaway berupa gift card ya. Di situ tanda kasih sayang aku kepada kalian semua member-member kelas rajut Teja Crochet. Jadi untuk gift card itu khusus untuk member WhatsApp group ya. Kalau yang untuk join di Facebook itu nggak akan dapet. Kalau mau dapetin harus join dulu ke WhatsApp group. Jadinya untuk join di WhatsApp group itu banyak keuntungannya. Ada gift card. Gift card itu bisa dikumpulin sebanyak 10 dan setelah 10 itu aku akan kasih hadiahnya. Dan ada juga giveaway. Giveaway itu kadang-kadang aku bikin giveaway yang khusus memang untuk member WhatsApp group, nggak untuk umum ya. Kadang-kadang aku buat untuk umum juga. Kalau untuk umum itu untuk komunitas YouTube, Facebook, Instagram semua boleh ikutan. Tapi kalau yang khusus itu khusus member aja yang di WhatsApp group. Dan setiap harinya bakalan ketemu aku, chat aku di situ. Oke Mas, kita mulai aja untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kirim ke aku. Ada yang lewat Instagram, lewat WhatsApp, ada juga yang di Facebook ya. Di sini pertanyaan pertama dulu ya. Di sini ada, kalau ke Bandung ketemuan dong teh, saya di Bandung. Nah, kebetulan suami aku orang Bandung, jadi aku sering banget mundar-mandir ke Bandung dan aku juga kadang ada kerjaan di sana. Jadi aku kadang-kadang pengen banget sih emang ketemu sama member-member di WhatsApp group. Karena aku sering ke Bandung, ini ada juga yang banyak yang minta sih untuk member Bandung ya. Aku pengen banget. Jadinya nanti aku memang ada rencana untuk kita adain pertemuan. Sebelumnya aku udah share ya di grup WhatsApp. Di situ ada pertemuan, aku mau buat rolling aja gitu untuk satu minggu sekali. Jadi sebulan itu ada 4 kali pertemuan. Itu aku kemarin awalnya share pertemuan kita itu di lokasi sekitar dekat rumah aku di Serpong. Kalau mau di Bandung boleh, nanti
join aja dulu ke WhatsApp grup. Jadi nanti kita bisa bahas di situ sama-sama enaknya kayak gimana, acaranya mau kayak gimana gitu. Tentunya kalau kita ketemuan kita bisa ngobrol-ngobrol langsung, kita bisa ngerajut bareng ya, seru banget deh. Oke, pertanyaan selanjutnya di sini ada dari Facebook. Kepingin apa ya? Kepingin buat taplak yang mirip jaring yang disambung-sambung, tapi saya tidak ngerti cara nyambung. Tolong pencerahannya. Taplak yang mirip jaring. Oke. Untuk mirip jaring, sebelumnya aku pernah buat tutorial sling bag. Nah, di situ dia seperti jaring, bisa dibikin jaring ikan, bisa dibikin pas belanja gitu ya Mams ya. Nah, itu bisa dibikin dari pola itu. Bisa di scroll ya ke bawah, video aku ada di situ. Oke, next. Kepingin bikin tas yang menyambung. Setiap kali saya bikin tas yang menyambung kok sering nggak pas gitu, padahal saya sama hitungan sisi-sisinya. Kepingin bikin tas yang menyambung. Setiap kali saya bikin tas yang menyambung kok sering nggak pas gitu ya. Ini aku bingung ya, ini tas yang menyambung gimana maksudnya ya kan? Atau buat granny square. Kalau granny square itu kan gampang ya, tinggal kita hitung satu granny-nya, terus mau bikin tasnya berapa kali berapa, disitu kan bisa langsung dihitung dari granny-nya ya. Untuk sisi-sisinya juga kan kalau granny tinggal mau dibikin 2 granny atau 1 baris granny ya. Oke, next. Teja crochet ingin rajut granny lalu disambung, belum pas cara nyambungnya untuk buat kotak pensil dan tas HP. Oke, kita belum pernah ya ada materi itu di kelas. Nanti next kita bikin ya untuk granny-nya aku nanti buat ini dulu ya, buat polanya dulu, karena kita nggak mau jiplak ya, plagiat nanti dibilangnya ya kan. Jadi nanti aku ngarang-ngarang dulu ya, ala-ala Teh Ica biasa deh. Next, Teh Ica mau nanya, ada benang D18 dari urutan benang dari D18, D27, D30, urutan benang dari yang kecil yang mana ya? Urutan sesuai aja ya, dari D18 ke 30, makin besar si benangnya. Oke, next. Assalamualaikum, cara nentuin ukuran hakpen gimana Teh? Saya beli yang paketan isi 16 ukuran Teh. Untuk nentuin hakpen, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di benangnya udah ada ya, udah ada tertera ukuran hakpen. Di situ ada ukuran hakpen. Misalnya kita beli benang 1 gulung gitu, di situ ada keterangannya untuk hakpen yang size berapa gitu ya. Tapi kita nggak harus selalu ngikutin ukuran di yang tertera di benang itu gitu ya. Jadi bisa misalnya kita mau bikin kita mau bikin tas itu kita mau perketat lebih padat, nah itu kita pakai hakpen yang lebih kecil. Kalau mau yang agak longgar, jadi kalau agak longgar dia agak nggak, kalau polian gitu ya, dia nggak jadi nggak terlalu kaku nantinya, jadinya dia agak-agak lentur gitu ya. Nah itu bisa dipakein hakpen yang lebih besar. Nah kalau untuk pakaian baju atau ya yang dipakai gitu ya, rok atau apa, kan aku pernah buat topi bayi ya, kupluk gitu. Jadi aku pengen ukurannya lebih besar karena buat anak yang lebih besar. Nah itu hakpennya lah yang kita ganti. Misalnya kita benangnya sayang nih, benangnya gak kepake ya kan, sedang kita udah buat misalnya ukuran kecil, tapi ini benang buat apa ya sayang, pengen bikin lagi ya, bikin aja lagi pakai benang, pakai hakpen yang lebih besar, nanti ukurannya akan berbeda Mas, jadi lebih besar. Oke, next. Teteh, gimana caranya kan harga ke pembeli rajutan tapi belum proses pembuatannya? Nah
ini memang agak sulit ya Mams. Harus bisa perkirakan berapa benang yang harus dipakai. Kalau trik aku, fokus di motifnya. Misal untuk ukuran tas kecil atau dompet, motif sederhana, hitung 1 gulung. Jadi kalau kita lihat tas yang dipesan ukuran 2 kali lipatnya, tambah hitungan, benang jadi 3 gulung. Yang satu persiapkan kalau kurang untuk finishing atau motif. Jadi aku selalu perkirakan ukurannya dulu ya. Ditanya ukurannya dulu, ukuran berapa kali berapa. Nah kalau baju size-nya berapa gitu, pastinya kalau lebih besar size-nya itu pasti ngabisin benangnya lebih banyak juga. Dan jangan lupa itu tuh harus kita lebihin benangnya Mams, karena kalau kita nggak lebihin nanti kita keteter ya, nanti kita harus beli lagi gitu kan, harus pesan lagi, lama lagi kita prosesnya, lama lagi selesainya kan gitu. Jadi persiapkan untuk lebih benangnya. Oke, next, bagaimana cara menanggapi customer yang menilai rajut tas atau dompet dari benang itu aja harganya mahal? Udah banyak banget ya customer yang nggak ngerti tentang seni, yang dia lihat cuma rajutan gitu ya. Dia nggak tahu ya rajutan itu polanya aja udah rumit banget dan bikinnya aja udah ngabisin waktu banget. Jadi jelaskan yang kita jual adalah karya seni. Motif yang dilihat prosesnya tak semudah yang kau kira. Diproses dengan sentuhan cinta. Jawabannya kayak gitu. Oke, next ya Mam. Bun mau nanya tips agar cepat menarik orang untuk tertarik membeli rajutan kita. Yang utama, yang penting yang namanya jualan itu adalah foto. Kalau foto kita cantik, bening, itu pasti mereka akan tertarik. Kalau fotonya aja buram, terus penataannya asal-asalan, udah males orang lihatnya ya kan, udah lewat aja. Kalau fotonya cantik kan kita liatin terus, lama-lama kita naksir, pasti kita tertuju dengan harga dan keterangannya. Jadi nomor 1 itu untuk jualan online itu foto ya. Dan kalau untuk offline itu offline itu kan orang udah lihat ya, oh ya ini barangnya udah lihat sendiri. Dan usahakan bagaimana dia nanti bisa datang kembali, packagingnya itu dicantikin, karena kita udah jual karya yang mahal. Jadi packaging jangan asal-asal pakai kamu kresek aja, jangan ya Mams, biar cantik juga. Oke, next, yang udah dapat gift card ditukar sama apa sih? Tadi di awal video aku udah jelasin, ada hadiah buat Mams yang udah nukerin gift cardnya. Dan hadiahnya apa? Hadiahnya itu bakalan aku kasih surprise ya. Aku nggak akan bilang aku akan kasih benang ini atau hakpen atau apa gitu. Aku nggak akan sebutin itu. Surprise aja ya Mams. Jadi biarin ditunggu-tunggu gitu ya. Oke, kapan materi baru dimulai Teh? Materi akan dimulai insya Allah Januari kita udah aktif lagi untuk recall-nya. Jadi ditunggu ya Mams. Jadi aku kasih libur untuk Desember bebas-bebasan ya. Next, akhir-akhir ini kok Teteh jarang nongol di WA group. Oke, mohon maaf sekali untuk dari awal bulan Desember itu aku emang jarang nongol di WA group. Yang sering nongol Mbak admin lain ya, Mbak Juwita, Mbak Ois, Mbak Aya, dan Mbak Ika, Mbak Yuni. Terima kasih sudah membantu aku. Mohon maaf karena aku ada kerjaan lain, aku ada bisnis lain, jadi aku mau urus dulu satu-satu biar semuanya selesai ya Mas. Mohon waktunya, aku nanti akan lanjut lagi di bulan Januari, insya Allah aku lagi ya Mas ya. Oke, next, jarang kelihatan di kelas Teh, sibuk coffee shop ya. Nah itu dia ya, jadi udah ada yang tahu ya, aku lagi mau buka coffee shop. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau kita adain pertemuan, rencananya kita mau adain pertemuan di coffee shop aku. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sih di situ. Dan kalau kita mau tukar pikiran atau nanti Teh kelasnya kita gini-gini yuk, boleh aja kasih masukan, saran. Aku senang banget. Jadi itu untuk memperbaiki nanti kelas kita ke depannya ya, karena itu kelas kita bersama. Jadi gimana caranya kita supaya nyaman di situ, karena kelas pre-cal itu permanen ya. Jadi yang udah masuk itu silahkan di situ selamanya sampai kalian nggak betah, silahkan keluar gitu ya. Tapi kalau yang keluar hati-hati sama Mbak admin yang lain, itu diblokir, susah buat masuk lagi ya Mams ya.
Oke Mams, pertanyaan-pertanyaannya udah aku jawab sebagian. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi, aku akan Q&A lagi buat videonya di next kesempatan ya. Aku nih lapar, makanan udah nunggu tuh, anak aku udah panggil-panggil. Oke Mams, see you in my next video ya Mams. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman kita. Bye bye.